Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Onel Simajuntak, NIM 2101224 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3 dari grup F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah periodisasi gereja yang diampu oleh Ibu Rawatri Sitanggang, MPD. Baiklah, akan kita bahas pada pertama adalah masa bapak-bapak gereja, di mana pada abad pertama Clemens menurut tradisi adalah murid Petrus. Menurut Eusebius, ahli sejarah gereja kuno, ia menjadi uskup Roma sejak tahun 92 Masehi. Pembelajaran oleh iman merupakan pikiran teologinya yang mengikuti Rasul Paulus. Ia seorang yang berkarakter tegas dan berani, serta berpegang pada kebenaran, berani menegur kesalahan jemaat. Ignatius dari Antioquia, ia adalah uskup Antioquia yang mati martir di Roma. Ajarannya bersifat ortodok, menekan persatuan antara orang percaya dengan Kristus sesuai mistis mewarnai ajarannya. Ignatius dari Antioquia adalah hal yang miring dalam pandangannya bahwa sakramen merupakan saluran untuk menerima anugerah ilahi atau keselamatan. Selain itu, baginya uskup sama dengan gereja dan gereja sama dengan uskup. Dua adalah Polikarpus sekitar tahun 69 sampai 156 Masehi. Oke, kita lanjut adalah tentang bapak gereja pada abad kedua dan ketiga. Yang pertama itu Justinus Martir, kedua Irenaeus sekitar 115 sampai 202 Masehi. Yang ketiga adalah Tertullianus sekitar 150 sampai 220 Masehi. Keempat yaitu Origenes 185 sampai 254. Yang kelima adalah Cyprianus sekitar tahun 200 sampai 258. Selanjutnya adalah bapak gereja pada abad keempat dan kelima. Pertama ada yaitu Tananius sekitar 296 sampai 273. Yang kedua yaitu Augustinus sekitar 354 sampai 430. Kedua adalah Jerome 340 sampai 420. Lah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang gereja timur. Gereja monopolisit, kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono artinya satu dan physis artinya tabiat. Aliran ini mengajarkan bahwa dalam oknum Yesus yang berinkarnasi hanya terdapat satu tabiat saja, yaitu tabiat ilahi. Ajaran ini berlawanan dengan ajaran resmi gereja, yaitu setelah Yesus berinkarnasi dia memiliki dua tabiat, ilahi dan manusia sejati. Gereja monofisik, golongan monofisik berbagi tiga gereja besar, yakni gereja Koptik, gereja Abysinia, dan gereja Syria Yakobit, dan ketiga adalah gereja Armenia. Gereja Koptik merupakan sebutan bagi gereja Mesir. Teolog monofisit kental dalam gereja ini, sama dengan gereja-gereja yang ada di Balkan atau Rusia, tetap menghidup walaupun teraniaya. Menurut sebutan untuk gereja Syria menganut teologi monofisit sama seperti gereja Katolik atau Balkan, yakni hanya mengakui keahlian Kristus saja. Gereja Syria ini masih ada hingga hari ini walaupun sebagai minoritas. Gereja Armenia selanjutnya kita bahas adalah gereja Katolik Roma, GKR, dan NFS. Gereja Katolik Roma, GKR atau Kristenan. Gereja Katolik Roma adalah
Sebutan untuk gereja barat yang berpusat di Vatikan. Sebelumnya gereja merupakan satu kesatuan antara gereja timur dan gereja barat. Perbedaan demi perbedaan membuatkan keterangan dari ketegangan tersebut akhirnya mengakibatkan perpisahan. Pada abad pertengahan terjadi definisiasi kekristenan pada gereja Katolik Roma, penyimpanan atau penutupan standar hidup. Selanjutnya adalah gereja pada abad pertengahan, yaitu kondisi gereja setelah Kekristenan diterima di wilayah Kekaisaran Romawi dan dipisahkan menjadi agama ke negara, maka Kristen menjadi agama yang bergengsi dan diminati, tidak lagi teraniaya seperti sebelum Romawi berhasil Kristen. Kondisi ini menimbulkan dilema di mana akhirnya kehidupan gereja menjadi sekular, praktik kehidupan Kristen, khususnya dalam teolog Katolik Roma. Sistem klerus berlakukan Paulus sebagai pemimpin tertinggi GKR. Selanjutnya adalah gereja pada abad modern. Berbagai aliran dalam sekitar gereja, gerakan prestis reformasi gereja. Kondisi GKR membuat tokoh-tokoh gereja merindukan pembaruan. Penulis dari Inggris 1330 sampai 1415 dan Johannes Huss dari Bohemia 1360 sampai 1415 adalah orang-orang yang lebih dulu memberikan perlawanan terhadap ajaran GKR yang sudah menyimpang dari kebenaran Alkitab. John Wycliffe menentang ajaran GKR seperti transubstansiasi, purgatory, menentang tradisi yang disejarkan dengan Alkitab. Dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris dan meyakini Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, bukan tradisi dan bukan perkataan Paus. Ia juga memprotes kehidupan para imam yang duniawi dan gereja yang memperkaya diri dengan gencarnya. Karena ia memprotes kepausan, akhirnya ia dikeluarkan dari Orthodox, tempatnya mengajar, dan dikecam oleh Paus. Kemudian ia dibakar hidup-hidup. Upaya mempengaruhi Johannes Huss di Bohemia untuk melakukan pembaruan dalam gereja. Huss juga menentang korupsi dalam gereja dan praktik indulgensia, penjualan surat penghapus dosa. Huss diculik dan dipenjarakan lalu diadili pada tanggal 6 Juli 1415. Ia dihukum dibakar hidup-hidup karena menentang GKR. Pengikut Huss melarikan diri dan diterima di Jerman oleh Nikolaus von Gendorf. Akhirnya dikenal sebagai orang-orang Moravia yang kehidupannya banyak mempengaruhi gereja pada abad ke-17 dan ke-18, termasuk mempengaruhi John Wycliffe. Kehidupan sebagian pengikut John Huss ini yang bertahan di Bohemia menjalin hubungan Luther dan Calvin. Setelah gerakan reformasi mempengaruhi hampir seluruh negeri Eropa, kemudian Wycliffe dan Huss tidak membuat kecup hati orang-orang yang merindukan kebenaran. Bahkan kemudian membuat para reformator dengan berani menyuarakan kebenaran, menentang kaum mayoritas yang menyimpang dari kebenaran. Gerakan reformasi gereja dan masyarakat Jerman sebagai negara asal dari Luther, tokoh reformasi gereja sudah muak dengan yang dilakukan KR sejak Perang Salib. Di pihak Kekaisaran, Raja Karl kelima memerintah Jerman dan berhasil menguasai Austria, Belanda, Spanyol, Italia, dan Selatan. Jerman sebagai negara yang maju dan makmur karena perniagaan penduduknya menghargai hal-hal rohani, ilmu, dan seni. Yang paling menderita adalah petani-petani karena gereja Roma yang memaksa dana perang membuat petani pemberontak. Martin Luther lahir dari kondisi seperti ini dan Jerman menjadi tempat akhirnya reformasi gereja. Di mana dibagi-bagi. Yang pertama Luther, Calvinis, reformasi Presbyterian, ketiga Anglican, keempat Mennonite, kelima Baptis, keenam itu Metodis, ketujuh Pentakosta, ke-8 yaitu karismatik.
Selanjutnya itu Injili Bala Keselamatan Adventis Seksi Jehovah atau Menara Pengawal, Mormon, Christian Science, Scientologia, Gerakan Zaman Baru. Sekianlah hasil penjelasan saya, kurang atau janggalnya penjelasan saya tentang periodisasi. Saya meminta maaf. Shalom.